kalau saya katakan sekarang Pertamina jadi holding subholding itu bukan baru kemarin, baru tahun kemarin isu itu terjadi. Bahkan sebetulnya ketika Undang-Undang 22 2001 tentang pidana itu muncul, isu untuk dilakukannya unbundling terhadap Pertamina itu sudah kemana-mana, itu sudah isunya luar biasa. Jadi memang kalau harga bahan bakar minyak ini meningkat atau harganya tinggi, kemudian harga bahan pokok juga ikut meningkat, tentu masyarakat akan bersuara terhadap kondisi tersebut, karena sama-sama merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup. Oleh sebab itu potongannya, tapi di luar itu ada pajak. Nah, pemerintah menikmati ini, untung ini. Tapi konglomerat juga jauh menikmati. Yang jadi masalah tadi, harga minyak dunia, harga CPO dunia naik, pemerintah dan konglomerat dapat uang banyak, tapi orang miskin itu semakin menderita. Oke, nanti ada BLT. Di sini kita masuk ke sesi tanya jawab, dan di sini kita punya waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi tanya jawab. Mungkin langsung saja pertanyaan pertama dari Bapak Beni Cahyadi kepada Pak Ugan. Ini apa yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman Patra Niaga menghadapi tekanan-tekanan seperti ini? Dan kita tahu bahwa kuota dan polisi terkait BBM atau BBG ini kan melalui jalur parlemen. Apakah mereka wakil rakyat tidak paham gitu, Pak? Bagaimana Pak pandangannya, Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mas Beni. Ya. Yang pertama saya pesankan kepada teman-teman di Patra Niaga, ya, karena kita ini pekerja, ya, yang disebut pekerja ini tentunya perlu loyal kepada perusahaan dan negara. Ketika Patra Niaga mendapatkan penugasan, ya, dari pemerintah, tentunya kita harus bertanggung jawab menjalankan penugasan itu, walaupun ada sesuatu yang aneh. Ya, sebetulnya penugasan itu hanya diberlakukan kepada BUMN. Nah, pertanyaannya ini kan Pak Marwan kan paham betul, apakah Patra Niaga ini BUMN karena dia subholding. Nah, tapi ketika kita ada urusan terkait dengan holding subholding, dianggapnya itu bukan BUMN tuh Patra Niaga, tetapi dalam penugasan Patra Niaga diperlakukan sebagai BUMN. Jadi Mas Beni, untuk teman-teman di Patra Niaga, jalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Ya tentunya jangan sampai ada kelangkaan BBM, ya, di masyarakat gitu kan. Dan saya tahu betul bahwa kawan-kawan di Pertamina itu loyal banget sama pekerjaannya, loyal. Tanpa direksi pun sebenarnya udah jalan itu. Karena sistemnya sudah jalan begitu. Mestinya direksi itu yang berbicara tentang kebijakan-kebijakan. Nah, ketika itu terjadi sebuah persoalan di Patra Niaga terkait dengan masalah keuangan, itu tidak perlu dipertimbangkan oleh Mas Beni dan teman-teman. Biar itu urusannya direksi. Direksi harus bertanggung jawab terkait dengan operasional yang ada di perusahaan itu. Jadi misalnya BBM nanti di bulan Mei kita ada kesulitan beli minyak segala macam, ya kalau nggak ada minyaknya apa yang mau diolah sama teman-teman? Kalau tidak ada minyaknya apa yang mau didistribusikan? Jadi kalau buat saya ini, saya tampil di sini tuh bagaimana Patra Niaga harus diselamatkan, ya, kemudian distribusi penugasan harus tetap jalan, pekerja harus menjalankan itu. Kalau kita bicaranya anggota DPR di Komisi 7, ya, mereka paham, sangat paham, ya. Ya, mungkin sekitar 60-70% paham. Karena itu adalah anggota-anggota yang lama. Ya, anggota-anggota lama DPR itu paham bagaimana Patra Niaga. Bagaimana pendistribusian. Ketika mereka melakukan kunjungan kerja ke daerah, mereka paham. Ya. Tapi tadi yang dikatakan oleh Pak Marwan, tentunya untuk mengambil sebuah keputusan itu di partai politik tidak gampang. Ya, karena tentunya semua orang itu punya kepentingan. Dan yang perlu diketahui oleh teman-teman itu dari zaman dahulu kala, yang disebut Pertamina atau Patra Niaga itu memang selalu menjadi pusat kepentingan banyak orang dan menjadi bancakan.
Itu Pak Marwan, kalau kita bicara masalah bacakan, itu dari zaman dahulu kala. Ya undang-undang dirubah pun tetap aja itu akan terjadi. Sekarang kan yang saya sedih itu Pak Beni, ketika direksinya mengatakan kita akan go internasional, kita ke dunia segala macam jadi pemain dunia, tetapi Patria Niaga sendiri kondisinya seperti ini. Jadi yang mau main ke dunia itu yang mana ya gitu kira-kira. Karena Patria Niaga sendiri kan sekarang mungkin cash flow-nya udah berdarah-darah, udah bleeding ini. Udah bleeding. Ya tapi kembali ke hal yang tadi bahwa saya berpesan Mas Beni dan teman-teman di Patria Niaga, jalankan tugas Anda sebaik-baiknya, apalagi sekarang kita di dalam bulan Ramadan, kita akan menjelang bulan Lebaran segala macam, jangan sampai ada gangguan distribusi di lapangan. Assalamualaikum. Itu aja barangkali ya, Mas. saya. Baik, terima kasih Pak Ugan atas jawabannya. Pak Beni sepertinya tadi menyalakan mic. Apakah ada hal yang ingin dikonfirmasi, Pak Beni? Baik. Terima kasih Mbak Ulfa. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Ugan. Baik, sama-sama Pak Beni. Baik Pak, di sini ada pertanyaan kedua dari Mbak Melinda Juwita. Pertanyaan pertama, apakah menaikkan harga premium bukan kebijakan yang berlebihan, mengingat berapa waktu yang lalu saat harga minyak mentah dunia turun drastis, pemerintah malah tidak menurunkan harga BBM kita. Yang kedua, menaikkan harga BBM khususnya premium, ini mungkin maksudnya tadi Pertalite ya Mbak Melinda ya, tadi udah dikonfirmasi, tanpa diiringi dengan peningkatan penghasilan masyarakat secara signifikan, bukankah itu kebijakan yang kurang tepat dari pemerintah? Mohon penjelasannya Pak Ugan. Ya sebetulnya saya kan bukan orang Pertamina ya Mbak Ulfa ya, harusnya yang menjelaskan ini orang Pertamina ya. Ya. Jadi kalau misalnya kenapa waktu itu tidak turun segala macam, tentunya kan Pertamina punya pertimbangan. Jadi ada yang dikatakan triple shock ya waktu itu ya. Jadi banyak sekali alasannya, pertimbangannya. Tapi rasanya ini siapa tadi Mbak ini, saya kurang pas kalau saya menjawab itu ya. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini bahwa masalah Pertalite itu tadi disampaikan juga oleh Pak Marwan Batubara, sebetulnya Pertalite itu hanya antara dari 88 ke 92 sebetulnya. Waktu itu sepertinya idenya seperti itu direksi yang lama. Ya, tapi ternyata kok sekarang berkelanjutan Pertalite. Jadi kalau saya bicaranya kenapa ya waktu itu kita lagi turun ya Pertalite minyak dunia tadi yang disampaikan oleh Pak Marwan tuh ya kan sebenarnya udah dijelas sama Pak Marwan itu. Kenapa kok harga BBM tidak turun? Dan waktu itu pun masyarakat banyak juga yang meminta penjelasan itu. Sebetulnya saya ini kurang pas lah kalau saya menjawab itu ya. Tapi memang kalau kita bicara di tahun 20 ya ini Mbak Maria ya dan penanya tadi, bahwa memang Pertamina itu banyak sekali menghadapi satu ujian-ujian yang sangat tidak diterima ujian itu oleh yang lain, oleh BPM. Ya bahwa di dalam kondisi COVID itu yang namanya Pertamina itu harus bangun beberapa rumah sakit segala macam. Itu salah satu yang Pertamina itu bagaimana dia di RSPP ya dia kembangkan untuk menangani masalah COVID, kemudian dia di Simpruk dia juga membangun khusus moduler untuk penanganan itu memang di tahun 20 itu memang ketika harga itu mencapai ke titik terbawah, Pertamina itu banyak sekali menghadapi satu ujian di sana. Jadi tentunya manajemen Pertamina punya sebuah pertimbangan ya, kenapa tidak menurunkan harga BBM. Dan ini mungkin nanti kapan-kapan kalau bisa dengan orang Pertaminanya deh kita bicara nih Mbak ya yang penanya ya, karena saya nanti salah pula. Tapi yang saya tahu bahwa waktu itu Pertamina itu habis-habisan ya waktu menangani BUMN yang habis-habisan menangani masalah COVID. Ya, dia membangun moduler, dia merubah rumah sakit, dia membangun rumah sakit itu ada 2. Ya ada di Tanjung Duren, kemudian ada moduler di Simpruk, kemudian Ahmad Yani ya yang kemudian dia kembangkan, dia rubah rumah sakit menjadi rumah sakit COVID ya. Kemudian di RSPP sendiri juga begitu. Jadi COVID itu kemarin memang sangat ya pas lah kalau jadiin alasan ya. Walaupun mungkin tapi itu memang seperti itu. Ada triple shock kita menghadapi. Ya. Dan harga minyak itu begini, Mbak. Harga minyak dunia itu memang
apa namanya turbulensinya naik turunnya itu luar biasa. Ya tergantung tadi yang saya sampaikan bahwa politik dunianya seperti apa. Jadi kemarin dia di atas 100, tiba-tiba besok lusa bisa di atas 70, nanti naik lagi atau bahkan kemarin sempat di bawah $10. Saya rasa itu ya kalau jawaban saya mungkin yang paling tepat kalau itu ditanyakan ke Pertamina. Kenapa Pertamina? Tapi tadi sudah dijawab sama Pak Marwan Batubara itu. Ya Pak. Boleh Pak Marwan mungkin tanggapannya tadi pertanyaan dari Kenapa nggak turun Pak Marwan? Saya nggak pas kalau saya jawab Pak Marwan. Siap Pak. Karena saya gini, saya tidak bisa, ya mungkin karena saya ini kan berbeda dengan Pak Marwan. Pak Marwan itu kan analisis kuat ya dan dia punya penelitian. Kalau saya kan tidak seperti itu. Pak Marwan itu bisa menyampaikan bahwa di situ ada unsur-unsur politis, kepentingan penguasa, di situ ada pemburu rente dan sebagainya. Tentunya Pak Marwan itu punya alasan menyampaikan seperti itu. Tapi kalau saya melihatnya bahwa di dalam Pertamina menghitungnya seperti ini. A, B, C, D, kemudian Pertamina keuangannya seperti ini, cash flow-nya seperti ini, piutangnya seperti ini. Yang jelas sekarang bahwa Pertamina itu piutangnya itu besar sekali di pemerintah. Dan Pertamina itu diperlakukan sebagai lembaga sosial. Dari dulu itu. Ya mau TNI, kita mau Garuda, kita mau PLN, semua pinjam, tidak ada yang cash and carry. Tidak ada yang langsung bayar utangnya. Piutang semua itu Mas Akmal. Dari dulu itu. Jadi ketika Pertamina sekarang harus beli minyak, Pertamina harus pinjam uang gitu loh. Kan lucu gitu. Padahal uangnya Pertamina itu banyak, tapi tidak ada di tangan. Makanya sekarang cash flow-nya babak belur. Bleeding sekarang. Baik Pak Wen. Mungkin Pak Marwan, apakah masih terhubung Pak Marwan? Pak Marwan, nampaknya masih ada ini ya, kendala mungkin Pak Marwan ya. Salam kata. Iya Pak, boleh Pak mungkin ditanggapi nih Pak pertanyaan dari Mbak Melinda menarik. Apakah menaikkan harga premium Pertalite maksudnya bukan kebijakan yang berlebihan? Mengingat beberapa waktu yang lalu saat harga minyak mentah dunia turun, drastis pemerintah malah tidak menurunkan harga BBM. Dan yang kedua, menaikkan harga BBM khususnya premium tanpa diiringi dengan peningkatan penghasilan masyarakat secara signifikan. Bukankah itu kebijakan yang kurang tepat dari pemerintah Pak? Bagaimana Pak pandangannya Pak Marwan? Silakan. Iya, dulu kalau bicara gugatan atau tidak turunnya harga BBM ya, waktu harga minyak dunia turun itu memang saya kira itu ranah pemerintah. Sebentar. Jadi kita tidak bisa juga mempertanyakan itu ke Pertamina, tapi yang kita harapkan kan Pertamina itu juga bisa menjelaskan kenapa gitu. Ini kan ya oke lah kalau kita bilang itu pemerintah yang harusnya menjelaskan. Tapi bisa juga bahwa penyebabnya itu karena ada masalah di APBN ya, dengan adanya windfall waktu harga turun. Harga BBM tidak diturunkan, itu kan bisa puluhan triliun yang diterima oleh pemerintah. Atau minimal bisa mengkompensasi piutang Pertamina atau utang pemerintah kepada Pertamina. Untuk dengan begitu ya bisa lunas itu utang pemerintah ke Pertamina kalau bicara kompensasi waktu harga minyak dunia masih tinggi dan harga BBM tidak diturunkan. Bentar. Ini banyak telepon masuk. Ya, kalau penting lain. Nah, jadi saya kira itu ya penyebabnya memang kita. Tapi itulah gara-gara memang tadi tidak ada transparansi ya di satu sisi. Tidak ada konsistensi dalam menjalankan aturan, sehingga kalau kita hitung waktu kita menggugat ke Pengadilan Negeri PN Jaksel ya, istilahnya kita menggugat istilah hukumnya itu
Citizen Law Suite. Ya, kita gugat itu, kita hitung-hitung ya konsumen itu kira-kira dirugikan selama setahun itu sejak Maret lah ya, karena harga itu kan mundur sebulan 2 bulan, itu 2 bulan kalau tidak salah. Itu sekitar 40-an triliun, 35 sampai 40 triliun. Sehingga itu pula alasan kenapa kita melakukan gugatan. Kalau pemerintah waktu itu punya alasan macam-macam, ya kita tahulah itu sebetulnya bukan itu alasannya. Jadi ya sudah, kita kan juga tidak bisa apa-apa, apalagi oleh pengadilan disebutkan kita tidak punya legal standing gitu. Atau pengadilan juga tidak punya wewenang untuk mengadili perkara itu. Nah, rakyat kalau memang sudah seperti ini ya harus terima aja gitu. Penguasa mau apa ya udah kita terima aja. Cuma tadi saya sudah ingatkan di awal, kita merasa tidak nyaman terhadap perlakuan pemerintah pada SPBU asing kayak Shell atau apa itu. Ya. Waktu harga mestinya turun, mereka dibiarkan tidak menurunkan harga. Ya kan? Sementara begitu sekarang naik, BUMN disuruh tahan, jangan naik dulu. Mereka bisa bebas menaikkan tanpa perlu misalnya menganggap penting ya adanya pemerintahan di sini gitu. Nah, sementara pemerintahnya sendiri juga ya membiarkan saja gitu. Itu yang saya kira sangat menyakitkan lah. Ya, ini pemerintah ini kok sama asing begitu ramah, sama BUMN sendiri misalnya ya dikerjain. Lalu rakyat juga dihisap, ya itu kan tidak fair bagi kita ya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi soal naik, saya sudah bilang sebetulnya naik tidak masalah asal adil dan ada formula yang menjadi rujukan. Sambil juga merujuk kepada harga-harga komoditas lain. Wajarnya berapa? Dan kita harus ingat, kita ini bukan negara produsen yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri. Kita mungkin sekarang sudah lebih dari setengah ya, lebih dari setengah yang kita impor. Sementara harganya harga yang berlaku di luar negeri. Nah, kalau disubsidi tidak perlu naik, ini kan akan membebani APBN. Ya. Kalau itu oleh BUMN, itu bisa membuat nanti BUMN-nya bangkrut. Karena itulah memang perlu disesuaikan. Nah, penyesuaian inilah yang tadi saya sudah sebutkan, harus pakai sistem yang adil salah satunya, sambil menyesuaikan kemampuan keuangan negara. Subsidi tepat sasaran itu salah satu solusi. Bahwa subsidi masih perlu ya, saya yakin masih perlu. Tapi tidak sebesar seperti kalau itu melalui subsidi barang. Nah, inilah ya yang saya usulkan, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu dari yang kita rekomendasikan mungkin dari acara ini. Dan itu sudah diulang-ulang ya sebetulnya. Ya, cuman gini, Pak, yang berkuasa itu ya udah sejak kapan itu, sejak 5 atau 7 tahun yang lalu juga sudah kita sampaikan. Tapi kalau yang berkuasa tidak mau, kemudian lebih mendengar kepentingan politik, kepentingan oligarki, kepentingan mafia, ya sudahlah. Ya tunggu saja nanti. Jangan-jangan juga ada rencana mau supaya BUMN itu bisa tergadai, apalagi nanti sektor-sektor yang menguntungkannya dijualin untuk siapa? Untuk oligarki. Ya itu semakin parah itu nanti kemampuannya untuk mendukung pelayanan BBM dalam negeri. Ya mudah-mudahan nanti ada yang mau dengar lah. Ini masalah bersama. Ya kan? Kalau sawit itu saya setuju. Kita harusnya sebagai produsen ya itu kalau tidak salah sekitar 65% kebutuhan dari CPO dunia itu dari Indonesia. Ya, kita memproduksi misalnya 50 juta ton. Kita pakai di dalam negeri termasuk untuk B30 itu hanya sekitar 15 juta ton.
Sehingga harga itu tidak perlu harus mengikuti harga luar negeri. Yang terjadi ngikutin harga luar negeri, mungkin pemerintah dapat tambahan pajak, termasuk dari bea ekspor. Itu beda ya. Dana untuk BPKS, BPD PKS, itu pungutan. Setiap ton itu progresif. Paling rendah harga $650 dipotong $50 untuk masuk ke dana BPD PKS. Kalau nanti sampai di atas 1.000 itu bertambah bisa sampai 200 potongannya. Tapi di luar itu ada pajak. Nah, pemerintah menikmati ini, untung ini. Tapi konglomerat juga jauh menikmati. Yang jadi masalah tadi harga minyak dunia, CPO dunia naik. Pemerintah dan konglomerat dapat uang banyak, tapi orang miskin itu semakin menderita. Oke, nanti ada BLT, tapi seperti apa masih ngantri. Tapi yang lebih penting sebetulnya, kan negara bisa mengatur sedemikian rupa, sehingga di dalam negeri itu tidak perlu harus ada perbedaan harga. Dan itu kalau hukum ditegakkan secara benar, ya itu bisa jalan. Apalagi nanti misalnya fungsi Bulog untuk CPO dan minyak goreng itu dihidupkan. Nah, tapi masalahnya kan sanksi tidak pernah kita dengar ya. Sekarang oke lah ditangkap, tapi itu saya yakin ada pertarungan antara rezim yang berkuasa dengan yang berkuasa, sama-sama berkuasa, ada perang antar geng, maka ada dirjen yang ditangkap. Ya kan? Tapi saya yakin itu. Karena apa? Karena tadi dananya itu besar ya. Harga biasanya $600 sampai $700 per ton, sekarang itu di atas 1.400 atau anggaplah 1.400. Jadi besar sekali nih dana yang dipertaruhkan, dan ini sangat besar untuk menghidupkan kepentingan oligarki. Ada perang antar geng, itu saya yakin itu salah satu perebutan ini gitu. Nah, tapi yang mereka perlu ingat ya, harga minyak CPO dunia yang naik itu menyebabkan puluhan juta rakyat menjadi sengsara untuk mendapatkan CPO, harus mengantri. Di mana fungsi negara untuk mengawasi, untuk menegakkan aturan, ya kan? Ini saya kira sama juga, tapi berbeda. Makanya kalau bicara BBM, kita bukan negara yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri, maka harus mengikuti harga minyak dunia, tapi sistemnya bisa dibuat, subsidi masih ada, cuma subsidi itu harus sebanding dan harus tepat sasaran. Tapi kalau CPO mestinya rakyat itu dilindungi, negara harus tegakkan aturan main, sehingga apapun yang terjadi untuk CPO dunia, kita mestinya itu bisa menikmati harga yang lebih murah. Termasuk kita yang katanya tidak menggunakan minyak goreng curah, itu mestinya kan juga punya hak untuk dapat harga yang lebih rendah daripada yang sekarang. Asal aturannya itu ditegakkan dan bisa dibuat harga yang memang tepat dan berkeadilan. Saya kira itu. Ya, Bu Maria. Baik, silakan Pak Ugan. Sepertinya ada hal yang ingin informasi. Kalau saya tuh melihatnya begini, kan kalau saya melihatnya kan ini mau ada kenaikan atau yang varian pertama. Ya, yang harus diselamatkan itu adalah bagaimana kondisi saat ini. Ya, karena kalau sampai tidak ada minyak, pendistribusian yang macet segala macam, karena ketidakmampuan keuangan dari Patra Niaga, ini kan tentunya akan menjadi chaos. Ya, nah ini harus segera diselesaikan ya oleh pemerintah. Pemerintah harus hadir di sini. Ya, pemerintah harus hadir. Kalau pemerintah tidak ada anggarannya, tentunya kan pemerintah dulu menggunakan anggaran yang lain. Kan bisa lewat APBN perubahan. Ya, adalah misalnya di proyek IKN tadi, ada juga di proyek vaksin atau COVID. Karena ini sangat fundamental loh, sangat fundamental. Jadi jangan dianggap bahwa nanti BBM tidak ada atau Patra Niaga tidak mampu mendistribusikan, Patra Niaga yang disalahkan gitu loh. Teman-teman yang sampai sekarang itu mereka udah siap, Satgas itu udah gila-gilaan di mereka sekarang. Ya mereka udah siap loh. Ya, jangan sampai nanti di kemudian hari besok lusa kemudian macet karena tidak punya uang. Cash flow-nya bleeding. Nah, soal tadi masalah kenaikan segala macam, ya silakan untuk dibicarakan oleh pemerintah. Tapi pemerintah harus hadir ketika situasi ini.
Dua yang harus diselamatkan. Satu yang diselamatkan, patra niaganya diselamatkan supaya dia tidak collapse, tidak default begitu kan ya, masalah finance-nya gitu. Yang kedua, jangan sampai itu distribusi terhenti karena tidak mampu beli minyak. Ini harus hati-hati loh. Nah, kapan mau dinaikinnya silakan itu pemerintah, karena itu adalah kewenangan pemerintah untuk menaikkan harga itu, bukan kewenangan dari Pertamina untuk menaikkan BBM yang subsidi ya, Pertalite dan solar. Itu adalah kewenangan dari pemerintah. Tinggal bagaimana pemerintah mampu membaca situasi kebatinan dari rakyat ini, masyarakat ini. Kalau seperti sekarang begini, rakyat pasti marah. Ya, tapi harga Pertalite-nya harus naik. Bagaimana caranya gitu? Ya, supaya nih jangan hancur ini Patraniaga. Jangan sampai konsepnya tadi Pak Marwan Batubara bahwa nanti Patraniaga dianggap tidak becus kemudian dimainkan untuk dikelola oleh yang lain. Gitu. Tidak serta-merta seperti itu, jangan sampai itu terjadi. Jadi itu yang harapan saya. Jadi kalau sekarang misalnya buah simalakama, ya inilah buah simalakama. Harus naik. Tapi kapan naiknya? Kan begitu. Pemerintah harus hadir di situ. Bagaimana formulanya? Silakan diatur begitu. Ya. Atau bayar dulu pakai duit dari mana? Silakan. Gitu. Jangan sampai ini yang bermasalah. Ini kritis. Ya, ini sangat-sangat kritis. Ini yang harus hati-hati. Nah nanti ke depannya kita bicara apa yang disampaikan oleh Pak Marwan. Yuk kita bicara. Gitu. DPR-nya ini bagaimana DPR-nya? Ya, kita bicara pusat kajian hukum migas ini harus mulai jalan dong sekarang, mulai aktif. Karena beberapa tahun yang lalu saya tidak pernah mendengar. Ya, jarang sekali. Nah, sekarang udah mulai muncul. Ayo kita semua masyarakat, karena ini sangat fundamental. Kalau undang-undang migas itu dari 22/2001 kembali ke 871. Ya, karena ini tadi konsepnya tadi Pak Akmal sampaikan juga. Di sana diatur harganya kan. Sekarang ini kalau saya sampaikan nanti ini yang seharusnya barang subsidi, yang barang umum, minyak umum pertama, harusnya adalah kewenangan dari Patraniaga saja, itu diatur oleh pemerintah. Bagaimana gitu? Itulah Pak Akmal. Baik, Pak. Jadi gimana ini negara ini gitu? Baik, sangat menarik sekali Pak. Memang titik tekannya memang pemerintah harus hadir, gitu harus ya. Hadir gitu loh. Nah, betul, sepakat. Jangan Pak. pusing main berpolitik, jangan pusing. Ini ada sesuatu yang fundamental untuk kehidupan manusia ini. Karena kalau minyak ini semua sudah terganggu, semua kehidupan di negeri ini terganggu gitu. Ya tolong, ini sangat strategis nih, sangat strategis. Jadi jangan sampai ini terganggu, kemudian semuanya terganggu. Kemudian ada kambing hitamnya siapa? Oh ini Patraniaga, kambing hitam. Oh Pertamina, nggak begitu. Gitu. Ya, baik, supaya Pak. Orang rakyat juga mulai berpikir. Karena ini BUMN loh Mbak. BUMN itu milik rakyat. Ya BUMN itu bukan milik pemerintah. Jadi ini harus kita selamatkan. Baik. Saya rasa itu. Baik Pak Ugan. Rekan-rekan sekalian, karena ini waktu sudah habis, mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Pak Akmal ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Mbak Melinda Juwita. Melihat kualitas pemimpin negara saat ini yang seringkali tidak berlandaskan hukum dalam penetapan kebijakan, apakah menurut Bapak mungkin meninjau kembali harga BBM saat ini? Lalu idealnya seperti apa menurut undang-undang? Begitu Pak. Silakan Pak Akmal tanggapannya. Ya, terima kasih Mbak Maria. Menarik sekali mendengar diskusi dari Pak Marwan dan Pak Okan. Ini tentu banyak memberikan pemahaman kepada kita terkait dengan semisal tadi keberadaan Patraniaga, statusnya seperti apa hingga saat ini. Ini tentu memang untuk bagaimana supaya negara benar-benar hadir menyelamatkan Patraniaga, karena dengan begitu pasokan penyediaan BBM itu bisa terselamatkan. Nah, terkait dengan pertanyaan tersebut, memang seharusnya ada beberapa hal yang perlu kita tinjau ulang kembali. Seperti misalnya memang Undang-Undang Migas ini apakah statusnya seperti apa di Undang-Undang 22 tahun 2021. Sudah sekian lama Undang-Undang ini menganggur tanpa ada perubahan dari pemerintah dan DPR. Berkali-kali ada wacana akan masuk prolegnas prioritas. Setelah masuk prolegnas prioritas juga tidak ada pembahasan lebih jauh terhadap hal tersebut. Jadi memang yang paling perlu diperbaiki terlebih dahulu adalah terkait dengan undang-undang migas terlebih undang-undang migas itu sendiri. Berbagai putusan MK telah mengoreksi ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang migas tersebut. Nah, yang juga perlu mendapat perhatian adalah pemerintah seharusnya lebih mengutamakan hajat hidup orang banyak dalam hal
penyediaan harga bahan bakar minyak dan pasokan tersebut. Pemerintah seyogianya menghentikan proyek IKN ataupun dengan proyek kereta cepat tersebut, karena ada hal yang lebih urgent yang harus didahulukan oleh pemerintah. Tadi banyak disinggung terkait dengan ketika harga minyak mentah dunia sempat anjlok dan kenapa pemerintah tidak juga ikut menurunkan harga. Bahkan pada saat terkait dengan subsidi minyak pada saat pemerintahan awal Jokowi itu dihapuskan olehnya karena katanya lebih baik dana penggunaan subsidi itu diperuntukkan untuk pembangunan yang lebih urgent. Tapi nyatanya hingga saat ini ternyata hal tersebut tidak sampai. Itu artinya memang ada beberapa hal yang perlu kita soroti bersama, kaji bersama. Nah, catatan penting dari Pak Marwan adalah terkait dengan sistem yang harus dilakukan secara adil. Sistem ekonomi ini harus dilakukan secara adil. Karena memang harga BBM itu sangat terkait dengan harga minyak mentah dunia, tapi di sisi lain negara harus hadir, negara harus berpartisipasi, negara harus mendahulukan kepentingan rakyat. Nah, dengan sebab itu maka sistem yang harus adil. Bagaimana sistem yang adil tersebut? Nah, itu yang perlu kita kaji lebih jauh, kita rekomendasikan dalam undang-undang migas tersebut. Sangat penting untuk melihat kondisi keuangan negara kita dalam pemberian subsidi. Nah, itu juga menjadi catatan penting. Apakah kita memberikan subsidi tapi di sisi lain kondisi keuangan negara kita menurun ataupun membengkak. Kita juga melihat besarnya utang-utang negara saat ini. Nah, itu beberapa hal yang memang yang harus kita tinjau bersama kembali. Demikian Bu Maria. Baik, luar biasa sekali Pak Akmal jawabannya. Bapak Ibu sekalian, ini karena waktu memang sudah pukul 3.21 dan sebenarnya ini masih banyak sekali Pak Ugan, Pak Marwan, dan Pak Akmal pertanyaan. Tapi Bapak Ibu sekalian, apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa diskusikan di Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Kami sangat terbuka dapat melalui Zoom saat ini karena memang pandemi, atau dapat konsultasi langsung di kantor kami begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya silakan Bapak Ugan memberikan 1 menit closing statement-nya, Pak. Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita bicara energi, kita bicara BBM, itu pasti terkait dengan masalah politik. Apapun ya, apakah si pembuat kebijakannya ataupun sebagai subjeknya, objeknya begitu. Yang kedua bahwa jangan Patra Niaga sebagai perusahaan anak dari BUMN ini, subholdingnya BUMN ini, di satu sisi dia mendapatkan penugasan ya yang harus dijalankan, mendistribusikan sampai ke ujung negeri ini, sampai ke daerah 3T ya, terpencil, terdepan, dan tapi kemudian dipersulit masalah keuangannya ya, sehingga jangan dibiarkan Patra Niaga kemudian cash flow-nya berdarah-darah, bleeding begitu ya, karena ini sangat berat. Yang ketiga tentunya saya sangat berharap kepada teman-teman kalau memang hadir di sini Patra Niaga, sekalipun memang situasi ini sangat berat seperti ini ya, tetap Anda jalankan tugas Anda dengan sebaik-baiknya dan hadapi kenyataan kalau ada komplain-komplain dari masyarakat rakyat, karena ini isu yang dikembangkan sendiri oleh Menteri SDM, akan ada kenaikan dari solar dan pertalite. Ya, dijelaskan saja apa adanya dan biar masyarakat paham begitu. Saya akan berikan pemahaman, Pak. Ya gitu. Karena ini bukan keinginan dari tiap individu karyawan, tidak seperti itu. Ini tuntutannya ada tuntutan daripada bisnisnya itu, dari perusahaan. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ugan atas closing statement yang luar biasa. Selanjutnya Pak Marwan, silakan Pak memberikan closing statement-nya 1 menit. Baik, terima kasih Mbak Maria. Saya kembali mengingatkan bahwa kita bukan negara yang bisa memenuhi kebutuhan BBM secara mandiri. Kita mengimpor lebih banyak dibanding yang bisa kita produksi. Yang kedua, perlu dibuat sistem harga yang transparan, adil,
dan sifatnya berkelanjutan, dan ini perlu menjadi konsensus nasional. Kemudian yang ketiga, bahwa kita memprotes pemerintah yang kelihatannya membuat aturan itu secara suka-suka, tapi tidak memihak kepada kepentingan orang banyak, dan sebaliknya justru lebih pro kepada oligarki dan perburuan rente, dan bagaimana mempertahankan kekuasaan, dan dengan itu ketidakadilan itu terus berlangsung dan orang miskin itu bertambah. Dan ini kita ingatkan untuk berhentilah bersikap zolim seperti itu. Marilah memihak kepada kepentingan orang banyak, dan jangan lupa bahwa kita masih menganggap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu masih berlaku. Jadi hormatilah itu. Mari menjalankan pemerintahan ya secara adil, beradab, dan sesuai dengan konstitusi. Jangan menjalankan aturan hanya untuk kepentingan kelompok yang nanti ujungnya itu bisa membuat kita atau rakyat itu menjadi semakin menderita. Khusus untuk BBM, saya kira saya sudah sampaikan tadi, marilah kita sama-sama membuat aturan main yang bisa disepakati untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Pak, sangat menarik sekali Pak closing statement-nya. Kemudian terakhir Pak Akmal, silakan Pak Akmal. Ya, closing statement-nya. Terima kasih. Jadi kalau dari saya sendiri, kita mengharapkan bahwa kebijakan migas ini benar-benar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sehingga ada sifat timbal balik antara kedua belah pihak. Pelaku usaha diberikan juga jaminan kepastian hukum, tapi di sisi lain juga masyarakat sebagai rakyat yang perlu diutamakan juga mendapatkan rasa keadilan tersebut, sehingga tidak ada semacam pergolakan ataupun keluhan dari masyarakat. Mungkin itu beberapa tambahan dari kami. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mas Akmal. Sebelum saya menutup acara, Bapak Ibu sekalian, silakan on cam.